Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana biasanya saya mencoba menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Saya akan menggunakan bantuan Google Translate sama kamus. Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang saya anggap agak sedikit aneh, saya akan coba cek di kamus gitu ya. Ataupun sebenarnya Google Translate doang pun cukup ya. Misalkan di sini materi yang akan saya terjemahkan adalah tentang barisan. Ada barisan tak terhingga atau tak hingga gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana barisan adalah bla 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 dari sebuah bilangan bilangan real yang teratur dan seterusnya. Ini satu halaman saja. Oke. Ya, langsung saja. Yang pertama barisan tak terhingga. Boleh kalau misalkan biasanya saya mengcopy ke Google Translate itu tidak per kata, tapi misalkan satu kalimat atau satu frase yang saya anggap bisa gitu ya. Saya anggap bisa saja. Oke, coba ya, misalkan barisan tak terhingga. Ya. Di sini diterjemahkan menjadi unforgettable line. Kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Coba kita cek atau cek di sini dulu saja. Misalkan barisan. Barisan itu ada line, ada rank, ada front, ada cordon, ada rank, ada train. Enggak semuanya. Biasanya nanti barisan yang kita maksud adalah kayak urutan gitu ya. Jadi urutan, kalau urutan order sequence. Nah, kita akan ini sequence. Ini yang akan kita ambil gitu ya. Jadi biasanya kalau barisan itu diterjemahkan sebagai sequence. Jadi ini akan diterjemahkan sebagai infinite sequence gitu ya. Ini kita terjemahkan sebagai infinite sequence, oke? Okay? Jadi bukan unforgettable line, enggak gitu ya. Jadi barisan itu sequence tak terhingga kita pakai infinite. Oke, selanjutnya dalam bahasa yang sederhana gitu ya. In a simple ways gitu boleh, atau in simple language gitu boleh ya. Barisan a sequence gitu kan ya. Ya, dalam bahasa yang sederhana boleh. Pak, saya mau pakai translate saja. Silahkan coba pakai translate gitu ya. Oh, itu kebalik. Ya. In simple language kan sama ya. In simple language barisan, kalau barisan saja mungkin tadi kita akan mendapatkan terjemahan line gitu ya. Oh, line up gitu ya. Enggak, kita pakainya sequence. Oke. Okay. In a simple language, a sequence ini adalah itu apa? Bisa is, bisa are gitu ya, tergantung nanti satu atau banyak gitu ya. Dari sini berarti kita pakainya is gitu ya. Atau boleh kita terjemahkan dulu saja segini, adalah susunan bilangan-bilangan real yang teratur. Ya, di sini jadinya is a regular arrangement of real numbers. Oke, boleh. Misalkan kita tapi saya agak nggak suka dengan kata-kata regular di sini. Regular itu teratur ya. Teratur diterjemahkan sebagai regular. Biasanya regular itu ya enggak konotasi kita nggak teratur gitu ya. Bukan teratur. Nah, di sini kita tinggal klik dua kali gitu ya. Di sini ada banyak apa namanya? Terjemahan lain dari teratur ya. Ada regular, ada in order, ada TD, ada measured, ada neat, ada even, ada straight, ada trim, ada organic, ada shape, ada well run, well organized, well order, ya silahkan gitu ya. Nah, saya coba akan pakai kata-kata order gitu ya.
Is an order arrangementnya saya pakai arrangement gitu ya, arrangement of real numbers ya, adalah susunan bilangan-bilangan real yang teratur. Is an order. Kenapa saya pakai order? Karena biasanya bilangan itu order 1 2 3 gitu ya. Jadi berorder, teraturnya itu order gitu ya. Satu untuk setiap bilangan, one for each gitu ya. Satu untuk setiap bilangan, one for each positif, bilangan bulat positif integer. Nah, bilangan bulat kita terjemahkan sebagai integer di sini. Bisa integer, bisa whole number. Tapi biasanya pakainya integer. Integer itu bilangan bulat. Ya. Lebih tepatnya more precisely gitu ya. Lebih tepat boleh. Ya, silakan ya. More precisely gitu kan. Oke. More precisely ya, barisan tak hingga ya, tadi apa, infinite gitu. Infinite sequence apa, adalah fungsi, is a function yang daerah asalnya whose domain adalah himpunan bilangan bulat positif, is the set of positive integer gitu ya. Oke, Pak kok seperti itu ya, coba saja gitu ya. Kita dari sini ya. Ini ya, sampai sini ya. Kita terjemahkannya. Ya. Wah, sekarang dia menerjemahkannya Google Translate sebagai infinite sequence. Gitu ya. Barisan tak hingga tadi pakai an unfoldable line diterjemahkannya. Sekarang dia menerjemahkan sebagai infinite sequence. Sudah tepat. Oke. Is a function ya. Is a function ya, is a function whose region of origin, kita nggak pakai istilah region of origin untuk daerah asalnya, kita pakainya domain. Kalau untuk daerah lawan atau daerah kawan, kita pakainya codomain. Kalau untuk daerah hasil, kita pakainya range, gitu ya, range. Itu bahasa definisi kita, matematika. Gitu. Pada himpunan ya, himpunan itu kan ada domain, codomain, sama daerah hasil ya. Jadi daerah asal itu domain, daerah kawan atau daerah lawan itu sebagai codomain, daerah hasil itu sebagai rank gitu ya. Jadi whose apa di sini, berarti saya menerjemahkan dari mana? Nah, whose domain gitu ya is the set of positive integer, betul ya? Sudah. Sampai mana tadi? Sampai sini. And gitu ya. Yang daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real. Coba pakai lagi di sini. Whose area is the set of real number. Kita nggak pakai area, kita pakainya di sini tadi bila daerah hasil ya, daerah hasil kita pakainya rank gitu ya. Whose rank gitu ya, is a set of real numbers gitu. Oke, kita sudah menerjemahkan sampai sini. Ini sudah diterjemahkan. Terus kemudian kita dapat menotasikan sebuah barisan. We may atau can gitu ya. Dapat sini boleh may, boleh can. Menotasikan denote, denote gitu ya. Sebuah barisan, a sequence with atau by boleh gitu ya. Boleh coba terjemahkan pakai Google Translate. Benar nggak kira-kira gitu ya? We can denote. Oh, denote. Oke. Berarti saya kelebihan D ya.
ini dinotasikan, menotasikan. We may denote. Oke. We can denote sama saja. A sequence with atau by boleh. Saya biasa pakai by saja, nggak pakai with. Kebiasaan saja gitu ya. Dengan apa? Dengan ini ya. Atau bisa juga apa? Bisa juga by dengan apa? Dengan seperti ini ya. Or atau secara sederhana simply gitu ya, by ini ya. Jadi barisan A1, A2, A3, A4 dan seterusnya bisa kita tulis dalam bentuk barisannya, atau bisa kita notasikan sebagai notasi yang seperti ini, atau bisa kita juga notasikan sebagai AN saja. Ya, berarti kita sudah menerjemahkan sampai di sini. Kemudian kadangkala itu occasionally biasanya saya menerjemahkan, atau boleh juga apa namanya, nih occasionally, sometimes, at time, atau banyak ya, ini bisa menerjemahkannya tuh. Some while, every once in a while, between times, brokenly, now and again ya, silahkan. Tapi biasanya saya pakai occasionally, atau sometimes juga boleh gitu ya. Kita pakai occasionally, occasionally ya, biar sedikit lebih kaya saja vocabnya. Kita juga dapat sedikit memperluas. We can, we may also itu ya. Memperluas itu atau boleh kita copy pastekan saja sampai sini ya. Cukup panjang. Ya. We can also, we may also sama saja. May atau can gitu ya. Extend, oke, betul, extend, memperluas ya. Extend di sini. Sedikit itu slightly nih ya. Nah, tapi di sini ada batasan. Ya. Jadi kan kita kadang-kadang we may kita dapat also juga, kita juga dapat extend, memperluas slightly, sedikit ya. Apa yang diperluas sedikitnya itu batasannya kita, saya belum menerjemahkan, coba gitu ya. Batasan tersebut gitu ya. Terus apa? Bagaimana dengan membuat daerah asalnya by gitu ya. Kalau saya coba jadi seperti ini, allowing the domain ya, dengan membuat daerah asalnya itu apa? Coba seluruh bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan tertentu. Oke, kalau misalkan agak bingung, kita coba artikan dulu yang belakangnya gitu ya. Bilangan bulat yang lebih besar, integer greater than or equal to a specified integer ya. Ini banyak yang dilewat, jadi saya menerjemahkan dulu yang ininya. Bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan bulat tertentu gitu ya. Jadi di sini integer greater than or equal to a specified integer. Saya pakai specify gitu ya, tertentu itu. Sini tertentu. Ya. Nah, tentu ya, ditentukan atau tertentu gitu ya. Jadi saya nggak pakai yang sebelumnya. Ini certain boleh, pakai certain juga gitu ya. Tapi saya pakai di sini specify gitu ya.
ini pakai whole number, saya pakai integer, nggak jadi masalah. Jadi batasan ini saya coba mau pakai, kita cari dulu lah ya. Batasan ya, batasan itu banyak gitu ya. Limitation, restriction, boundary, border, framework, dan lain-lain, ini cukup banyak nih ya. Tapi saya coba pakai notation. Gitu ya, saya pakai notion saja. Jadi notion di sini saya pakai notion ya. Jadi yang di extend itu notionnya, notion di sini batasan gitu ya. Ini kan, jadi construct notion gitu ya, gagasan, pendapat, kan. Jadi notionnya yang ingin di extend slightly itu. Oke. Occasionally we may also extend notion slightly by allowing the domain. Oke. Nah, sampai sini ya. Jadi kita sudah mengartikan sampai occasionally we may also extend notion slightly ya, by allowing the domain gitu ya. Sampai sini nih kita sudah menerjemahkannya ya. Dari seluruh bilangan bulat yang lebih besar gitu ya, seluruh bilangan berarti all gitu ya, kita tinggal tambahkan all. Seluruh bilangan bulat yang lebih besar, mana nih gitu ya. Oke, saya coba seperti ini saja. We may also extend notion slightly by allowing the domain to consist of, gitu ya, to consist of. Oke. Ya. Kadangkala kita juga dapat sedikit memperluas batasan tersebut gitu ya. Occasionally we may also extend notion slightly by tersebut gitu ya. Dengan membuat daerah asalnya sendiri dari seluruh bilangan bulat yang lebih besar. Pokoknya seperti itu ya. Jadi nanti saya terjemahkan seperti ini. Jadinya occasionally we may also extend notion slightly by allowing the domain to consist of gitu ya. Untuk dapat memuat gitu ya, semua bilangan integer yang lebih besar atau sama dengan bilangan integer tertentu. Nanti kita lihat kenapa saya artikan seperti itu ya. Oke, beres. Koma seperti itu boleh, such as boleh gitu kan ya. Boleh juga like gitu ya. Atau misalkan apalagi seperti itu, cukup banyak ya diartikannya. Seperti ya, banyak nih. Like, as if gitu ya, as though, like, after, such as, boleh silahkan dimanapun gitu ya. Kita pakai saya coba pakai such as boleh ya. Nah, seperti ini dan ini ya. Yang masing-masing dilambangkan ya, which are denote dilambangkan by ya, dengan apa? Ini sama ini. Mudah ya kalau ini ya. Which are denote by gitu ya. Masing-masingnya mungkin boleh diartikan, saya tidak artikan situ gitu ya. Di sini each of which is denoted by, each of which ya. Kalau saya langsung saja lah, which are denoted by gitu ya. Jadi yang dinotasikan sebagai apa? Sebagai ini dan ini. Ya. Boleh kalau masing-masingnya kita pakai respectively di belakangnya. Gitu ya. Jadi masing-masingnya saya taruh di belakang. Ya. Nah, jadi kalau respectively di sini jadi masing-masing dinotasikan sebagai ini dan ini. Kita taruhnya di belakang. Biasa kalau bahasa Inggris seperti itu. Ya, respectively-nya atau masing-masingnya ditaruh di belakang.
Ya, coba saja kalau misalkan diterjemahkan seperti apa. Ya, ya kan itu ya, yang masing-masing dilambangkan dengan tuh kan seperti ini ya. Lagi respectively-nya di ke belakang, jadinya yang masing-masing ke belakang dia. Oke. Oke, sudah. Berarti silakan, ini jadi ilmu baru nih. Ilmu baru nih yang respectively masing-masingnya gitu ya. Yang masing-masing dilambangkan dengan masing-masing dia ke belakang jadinya gitu ya. Which are denoted by ini and ini respectively. Baru ya. Oke, beres. Kita sudah beres menerjemahkan ini, kita hapus aja ya. Yang sudah beres diterjemahkan kita hapus. Kita hapus. Oke, selanjutnya. Sebuah barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk sebuah pola. Ya. Sebuah barisan, a sequence, dapat be ditentukan specify dengan by memberikan suku awal, giving suku awal yang cukup ya, enough initial terms untuk to ya, membentuk sebuah pola, to establish a pattern ya. Seperti pada as in, nah gitu ya. Boleh coba diterjemahkan. Kita ini terjemahan saya langsung gitu ya, per kata-kata gitu ya. Jadi sebuah barisan, a sequence, may dapat ditentukan, may be specify, specify ditentukan ya, silakan saja kita terjemahkan. Ya, ditentukan ya, betul ya. Specify ditentukan nih, diartikannya dia. Ditentukan, jadi may be specify dapat ditentukan dengan memberikan suku awal yang cukup by giving enough initial terms ya untuk membentuk to establish. Nah, membentuk cukup banyak juga nih artinya atau terjemahannya. Silakan bisa dicari. Ya. Nih, bisa forming, establish ya, di sini ada shape, mold, fashion. Jadi misalkan to form atau to apa lagi? To construct atau to apa, banyak gitu ya, forming atau apa bentuk gitu ya, cukup banyak. Nanti di sini dia artinya banyak banget gitu ya, silakan. Establish, to configure, atau mungkin agak kurang enak gitu ya, atau to construct juga boleh gitu ya, tapi saya di sini pakai establish gitu ya. Establish a pattern, sebuah pola gitu ya. As in, seperti pada ya, seperti pada itu as in ya. Seperti pada apa ini? Ini contoh yang pertama. Jadi si sequence itu atau barisan tak hingga ini gitu ya, dapat dibentuk dengan memberikan nilai-nilai awal atau suku-suku awal, initial terms ya, yang cukup sehingga bisa dibuatkan sebuah polanya. Bener nggak ini cukup? Ya cukup. 1, 4, 7, 10, 13. Dari sini kita bisa melihat polanya. Polanya seperti apa? Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau misalkan dituliskan berarti 16, 19, 22 ya. 25 dan seterusnya, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Yang penting tambah 3. Nah, kita bisa membuatnya ternyata. Gitu ya. Itu beres yang ini. Selanjutnya. Ya. Dengan rumus eksplisit, ya, satu lagi, dengan sebuah rumus eksplisit untuk suku ke n ya, dengan by atau with boleh, tapi biasanya saya pakai by an explicit formula for untuk ya suku ke n, for the nth terms ya, as in, nah gitu ya. Jadi dengan sebuah rumus eksplisit, by an explicit formula for untuk
suku ke n for the nth terms. Seperti pada apa ini contohnya. Ya. Ini formula namanya explicit formula eksplisit nih. Explicit formula. Jadi dikasih fungsinya, masukin 1, masukin 2, masukin 3, masukin 4 gitu kan. Masukin 1 berarti kan 3 dikurangi 2 1, masukin 2 berarti 3 kali 2 6, 6 dikurangi 2 kan 4. Masukin 3, 3 kali 3 9, 9 kurangi 3, 9 kurangi 2 7 dan seterusnya gitu kan ya. Oke. Atau pakai apa lagi? Selain pakai initial terms sama pakai explicit formula, satu lagi bisa pakai rumus rekursi ya, or by a recursion formula ya, atau dengan rumus rekursif. Ini rumus rekursif. A1-nya ini sudah didefinisikan, A2-nya bagaimana ya? Masuk ke sini. Ketika N-nya 2 berarti A1 1 ya ditambah 3. Ketika A3 berarti A2 ditambah 3. Kan seperti itu. Jadi 1 4 7. Kalau misalkan dikerjakan ini semuanya sama nih. Jadi 1 4 7 10 13 dan seterusnya. Ini pun sama, ini pun sama. Oke. Saya hapus karena sudah diterjemahkan. Terus kemudian ini perlu dicatat note gitu ya. Note kan dicatat, catat gitu kan ya, atau misalkan perlu dicatat ya. Silakan kalau misalkan mau coba diterjemahkan ke dalam translate ini ya. It should be note ya, silakan nggak apa-apa. Tapi saya pakai note saja, catat gitu ya. Catat apa? Bahwa that ketika rumus ini gitu ya, this three formula gitu kan ya. Note that this three formula, catat bahwa ketiga rumus ini melukiskan describe ya, banyak ya, 3 ya, jadi describes apa? Barisan yang sama, the same sequence. Oke. Berikut ini adalah 4 rumus eksklusif. Here are 4 explicit formula gitu ya. Ya. Berikut ini adalah 4 rumus eksplisit. Here are 4 explicit formula, boleh. Atau berikut ini mungkin kalau misalkan diterjemahkan di Google Translate akan beda nih. The following are 4 explicit formula gitu ya. The following are 4 explicit formula, seperti itu boleh. Berikut ya. Jadi kalau saya di sini berikut diartikan here. Ini gitu kan ya. Ini adalah 4 rumus rumus eksplisit gitu ya. Dan beberapa suku pertama dari barisan yang dihasilkan. Beberapa suku pertama. Oke, coba kita terjemahkan. Ya. The first few terms, nah gitu ya. The first few term boleh, gitu ya. Jadi the first few terms gitu ya. Dan first few beberapa. Ya. First few itu beberapa. Beberapa suku the first few terms, beberapa suku pertama. Ya. Dari barisan yang dihasilkan dari of the sequence that they generate. Ya, atau boleh misalkan kalau diterjemahkan ke dalam translate ini kan the first ya, the first few terms of resulting sequence boleh. Kalau saya di sini jadinya
that they generate, yang dihasilkannya. Kalau misalkan saya coba menerjemahkan ini ke dalam translate, ya tidak jadi masalah gitu ya. Lihat, beberapa istilah pertama dari urutan yang mereka hasilkan. Nggak apa-apa ya, sama ya hasilnya ya. Yang mereka hasilkan. Oke, jadi saya menerjemahkan sebagai the first few terms of the sequence that they generate. Oke. Mana ini? Ini contohnya. Gitu ya. A1, B1, AN, BN, CN, DN gitu ya. Ini kalau misalkan masukin 1, masukin 2, ini jadi A0-nya, A1-nya 0, A1-nya 1/2, A3-nya 3/4, A4-nya 4/5, A5-nya 5/6 dan seterusnya gitu kan ya. Ini yang B-nya, yang barisan BN. Yang barisan BN berarti masukin 1 coba. Oh, ternyata A1-nya 0. Masukin 2 berarti A2, A2-nya 3/2. A3-nya 2/3, A4-nya 5/4, A4-nya 4/5 dan seterusnya gitu ya. Ini yang barisan CN, masukin 1. Berarti A1-nya 0 juga, A1-nya 3/2, A3-nya min 2/3, A4-nya 5/4, A5-nya min 4/5 dan seterusnya. Ini barisan konstan namanya ya. Ketika A1, A2, A3 sampai A berapapun dia selalu konstanta, dia juga 0,999, 0,999, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Nanti hasil dari terjemahannya akan saya coba share di grup ya. Setelah ini ada tugas, silahkan kalian menerjemahkan, dikumpulkan minggu depan. Ya, dikumpulkan minggu depan berarti tanggal 7 Senin, hari Seninnya. Dikumpulkan hari Seninnya. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.